bagaimana kabarnya? Baik dan sehat bukan? Ya, karena pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran hari ini. Oke, untuk itu hari ini Ibu membuat sebuah video pembelajaran ini. Materi hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, mari kita masuk ke dalam materi hari ini. Anak-anak, Ibu mau bertanya, adakah yang tahu siapa tokoh ini? Benar sekali, beliau adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus listrik yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Tahukah anak-anak bagaimana proses perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Begini penjelasannya anak-anak. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas, serta peralatan elektronik lainnya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Menurut kalian, apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Benar sekali. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai contoh rangkaian seri pada lampu senter. Berikut videonya. Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter? Perhatikan penjelasan berikut. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar. Keempat komponen tersebut selanjutnya dirangkai dengan posisi baterai membentuk rangkaian seri. Artinya, baterai disusun sejajar. Perhatikan kutub positif dan negatif pada baterai. Kutub negatif baterai bertemu dengan kutub positif baterai. Selanjutnya, salah satu ujung kabel tembaga dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan salah satu ujung yang lainnya dihubungkan ke lampu.
Lampu dihubungkan ke kutub positif baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan tersambung, maka dipasang saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan ia memiliki muatan elektron yang lebih besar dibandingkan dengan kutub yang bertanda positif. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga ini berperan sebagai konduktor. Pada kabel tembaga terdapat saklar yang berfungsi memutus dan menyambungkan kabel tersebut. Pada saat kabel tembaga dalam posisi tersambung, maka elektron akan bisa mengalir menuju kutub positif baterai dan melewati lampu. Saat lampu dilewati aliran elektron, maka lampu akan menyala. Namun, pada saat kabel tembaga dalam keadaan terputus, posisi saklar off, maka elektron tidak bisa mengalir menuju ke kutub positif, sehingga tidak ada aliran elektron dan lampu tidak bisa menyala. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai rangkaian seri pada lampu senter setelah menonton video tadi? Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian. Berikut tugasnya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Anak-anak, coba perhatikan bola lampu yang terdapat di rumah kalian dan nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik? Benar sekali, sebelum adanya listrik, penerangan sangatlah kurang di malam hari. Tetapi setelah adanya listrik, seperti saat sekarang ini, jalan, rumah, sekolah menjadi terang saat malam karena adanya lampu yang menyinarinya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh-contoh benda dan peralatan rumah tangga sebelum dan sesudah adanya listrik. Contoh yang pertama adalah dahulu kala orang menyetrika menggunakan setrika arang. Seiring berjalannya waktu, setelah adanya listrik, orang menyetrika menggunakan setrika listrik. Contoh yang kedua adalah cobek. Dahulu kala orang menghaluskan bumbu menggunakan cobek. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah adanya listrik, orang menghaluskan bumbu menggunakan blender. Kemudian yang ketiga adalah dandang. Dahulu kala orang memasak nasi menggunakan dandang. Seiring berjalannya waktu, setelah adanya listrik, orang memasak nasi menggunakan rice cooker. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai perbedaan masa sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian. Catat dan pahami tugasnya ya. Berikut tugasnya. Nah anak-anak, setelah mencatat tugas, sekarang kita merefleksikan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Benar sekali, hari ini kita telah mempelajari tentang yang pertama adalah tokoh penemu listrik. Yang kedua adalah proses listrik sampai ke rumahmu. Yang ketiga adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang keempat adalah perbedaan masa sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran online hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat berguna untuk kalian. Pesan Ibu, tetap di rumah saja, memakai masker, selalu mencuci tangan, memakai sabun, dan sehat selalu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih.